Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh anak-anakku kelas 7 ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijaga dan senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya terutama virus corona yang masih melanda di negara kita. Anak-anakku sekalian kelas 7, kita melanjutkan pertemuan kita. Pada pertemuan ketiga ini insya Allah kita akan bahas mengenai kata tanya. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang isim isyarah atau kata tunjuk, baik kata tunjuk dekat ataupun kata tunjuk jauh. Namun kata tunjuk itu nanti kita lengkapi dengan kata tanya. Oleh karenanya sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan kemudahan dalam proses belajar dan diberikan kefahaman sehingga bisa belajar dengan maksimal. Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih anak sekalian. Kita akan belajar sebagaimana saya sampaikan tadi adalah mengenai tentang kata tanya. Oke ya. Kata tanya. Kelihatan nggak ya? Oke, kita geser dikit. Oke ya, kata tanya. Dalam bahasa Arab, kata tanya itu paling enggak ada memiliki 3 ya, walaupun banyak bentuk kata tanya. Namun dalam hal ini kita akan bahas hanya 3. Yang pertama adalah ma. Ma ini memiliki makna artinya adalah apa. Kemudian yang kedua adalah man, artinya adalah siapa. Dan yang ketiga adalah hal, yang memiliki artinya adalah apakah. Ya. Ma apa? Man siapa? Hal apakah? Setiap kata tanya dari 3 hal tersebut memiliki kegunaan masing-masing. Kalau ma ini digunakan untuk apa? Untuk benda, sesuatu yang tidak berakal. Ma kita digunakan untuk benda ya, atau dalam kurung sesuatu yang tidak berakal. Itu ma. Kemudian sedangkan yang kedua adalah man. Man artinya siapa? Berarti digunakan untuk sesuatu yang berakal ya, untuk sesuatu yang berakal. Dan yang ketiga adalah hal. Hal artinya adalah apakah. Maka untuk apakah bisa untuk suatu benda, bisa untuk sesuatu yang berakal atau manusia. Maka di sini hal ya digunakan untuk keduanya, digunakan untuk benda atau manusia ya, boleh manusia ya, dengan membutuhkan jawaban na'am yang memiliki arti iya dan la yang memiliki arti tidak. Oke ya. Jadi ketiga hal tersebut ma, man, hal masing-masing punya fungsinya. Kalau ma berarti untuk menanya suatu benda. Kalau man untuk menanyakan sesuatu yang berakal atau boleh juga manusia ya, manusia. Nah, untuk hal bisa digunakan buat dua-duanya, bisa buat benda, bisa buat manusia. Namun di awal jawabannya dia membutuhkan jawaban na'am dan la, iya atau tidak. Itulah berkenaan dengan hal. Ya, diingat ya, ma untuk nanya benda, man untuk nanya orang, hal untuk nanya jawaban yang membutuhkan pasti, yaitu iya atau tidak, na'am atau la. Bos, untuk definisinya ya. Kemudian kita tanya dalam sebuah kalimat, kita jadikan contoh ma hadza. Nah, ini ternyata dengan cara tunjuk ma hadza.
Maka umpama mahaza apa ini, dijawab boleh jawabannya haza qalamun, atau boleh juga zalika kitabun, ya. Jadi haza qalamun zalika kitabun. Ingat, udah kemarin diajarin kalau isim isyarah itu laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan. Maka di sini haza ini muzakkar atau laki-laki, maka jawabannya juga harus muzakkar, haza dan zalika. Ya. Kecuali kalau kata tanyanya contohnya mahazihi, ya. Apa ini? Maka jawabannya juga harus muannas. Contoh tilka, misal kurrosatun, tuh ya. Jadi harus sama-sama muannas. Kata tanyanya muannas, jawabannya juga harus muannas. Mahazihi tilka kurrosatun. Oke ya, sama. Kemudian yang kedua yaitu man, artinya adalah siapa. Man itu berarti ketika ditanya siapa berarti jawabannya tadi apa? Untuk menjawab manusia atau orang. Jadi begini, man boleh, man hiya boleh ya. Siapa itu? Dijawab hiya tilmizatun. Hiya tilmizatun. Atau boleh juga hiya Aisyah. Aisyatun. Man hiya, karena tadi ditanyakan untuk man adalah siapa, buat manusia atau buat orang, maka C kita jawabannya lihat. Man hiya tilmizatun, hiya Aisyatun. Tuh, itu untuk apa namanya? Untuk kata tanya man. Nah, yang terakhir yang ketiga kata tanya hal memiliki makna apakah. Berarti kalau apakah itu ada dua pilihan antara iya atau tidak. Makanya kita lihat contoh kalimatnya ada di bawah ya. Hal haza qalamun, contoh. Ya. Hal haza qalamun. Jawabannya kita yang pertama ada menggunakan kata na'am. Na'am. Ya, boleh. Na'am haza qalamun. Ketika jawabannya iya, na'am. Atau boleh juga jawabannya tidak, la. Kalau jawabannya na'am karena iya, maka harus sama antara jawaban dan pertanyaan. Cek, hal haza qalamun. Jawabannya na'am haza qalamun. Kemudian kalau jawabannya la, berarti ini harus beda dengan pertanyaannya. Hal haza qalamun la. Haza, contoh ya, haza kitabun. Tuh ya. Jadi kalau la berbeda, kenapa harus berbeda la? Karena memang jawabannya tidak atau bukan. Apakah ini pulpen? Iya, ini pulpen. Apakah ini pulpen? Tidak, ini adalah buku. Itulah ya mengenai kata tanya man dan hal. Ma artinya apa untuk benda, man artinya siapa untuk orang, hal artinya apakah yang membutuhkan jawaban pasti yaitu na'am dan la. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian coba kita buka latihan halaman 8 nah. Halaman 8 nah ya. Ya, halaman 8 nah ya. Halaman 8 coba tolong dibuka. Bagian 1. Nah, bagian 1. Titik-titik haza kursiyun. Oke ya, Bapak hapus ya. Nah, dicek kursi ini orang atau benda. Itu dulu patokannya kita untuk jawab. Maka kita hapus contoh-contohnya di sini. Ya. Nah, contoh nomor 1 nah ya, tolong diperhatikan. 1 jawabannya di sini sudah ada haza kursi.
kursiun, ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yang soal nomor 1 ini cek dulu. Ini yang ada bendanya, yang ada kalimat iya betul, bendanya adalah kursiun. Kursiun itu adalah benda, maka kata tanyanya ma atau man. Nah, karena dia kata benda, maka dengan kata tanyanya adalah menggunakan kata ma, ya. Kemudian tulis lagi ma haza. Ini cara jawabnya nomor 1. Jelas ya nak? Nomor 2, kita lagi titik. Jawabannya adalah tilka mibrotun. Tilka mibrotun. Oke ya, tilka mibrotun. Mibrotun orang, manusia atau benda? Mibrotun adalah benda. Maka kata tanyanya apa? Ma atau man kalau benda? Kata tanyanya adalah ma. Ma, tulis aja biar gampang, biar mudah diulang. Ma tilka. Gitu. Paham ya nak? Ya, lihat belakangnya dari kalimat yang ada halaman 8 yang latihan ini, dia benda atau orang. Kalau orang kata tanyanya man, kalau benda berarti dengan menggunakan ma. Oke. Yang soal nomor 3 terakhir aku kasih contoh. 3 titik. Kemudian jawabannya la. La huwa firjarun. La huwa firjarun, ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa kalau sudah ada jawaban yang mengandung la atau na'am, kata tanyanya apa nak? Patokan sini. Kata tanyanya apa? Hal, betul. Berarti ini diawali dengan katanya hal, ya. Hal. Kemudian biar mudah untuk ngisi hal, habis itu apa? Langsung aja tulis hal huwa. Tuh, biar mudah. Hal huwa. Karena jawabannya berbeda, maka antara pertanyaan jawaban harus beda. Apa yang beda? Bendanya. Maka tidak, itu adalah jangka. Maka ini boleh diganti kata bendanya. Hal huwa qolamun. Tuh. Kenapa harus beda? Karena pertanyaannya apakah itu pulpen? Jawabannya tidak atau bukan. Itu adalah jangka. Jadi antara jawaban sama pertanyaannya harus beda, tidak sinkron. Kecuali na'am, baru di sininya harus sama dengan kalimat pertanyaan. Ya, silahkan dibaca sampai dengan nomor 10. Kemudian sama bagian B tolong ditranslate, diterjemahkan. Terus dikerjakan di folio bergaris ya nak. Minggu depan ketika ada pengumpulan tugas tolong dikumpulkan ya. Ada 2 tugas, bagian A dan bagian B halaman 8. Silahkan, terima kasih, selamat belajar. Semoga jadi anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.